Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurraja Koli'i dari kelas S4A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan membahas tentang mata kuliah Marketing Syariah, yaitu Etika Pemasaran. Pengertian etika pemasaran. Etika pemasaran dalam perspektif Islam adalah tingkah laku seseorang pemasar dalam memasarkan produknya dengan kaidah Islam. Kemudian definisi etika pemasaran. Dalam semua hubungan kepercayaan adalah unsur dasar kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah suatu kualitas yang tinggi, paling sulit dari karakter untuk dicapai dalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak lain. Kemudian strategi pemasaran bank syariah merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi bisnis. Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar, dan rasional tentang bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya dalam lingkungan bisnis yang semakin turbulen. Hal tersebut untuk mendukung strategi yang telah dipilih untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang dibangun berdasarkan konsep untuk siapakah tim manajemen mendesain produk bank. 2. Apakah produk jasa itu telah tepat untuk pasar sasaran atau penempatan pasar. 3. Bagaimanakah upaya agar produk diterima oleh pasar atau memasuki pasar. 4. Bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar tertentu, bauran pemasaran. Kemudian 5. Bagaimana upaya agar perusahaan tetap bisa bertahan di pasar yang semakin kompetitif atau keunggulan bersaing. Kemudian dasar hukum etika pemasaran. Dalam kerangka Islam, etika dalam pemasaran perlu disadari oleh nilai-nilai yang dikandung Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan pijakan etika dalam pemasaran diantaranya: 1. Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sukarela, sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.